Maka kita selanjutnya adalah pre-processing pada data. Nah, pre-processing pada data itu ini sebenarnya sangat penting teman-teman. Gunanya untuk apa? Agar untuk menghilangkan yang namanya gangguan dalam datanya ya, ataupun noise-noise dalam data. Nah, ini adalah cara pre-proses atau pre-processing the data. Setelah kita meload suatu data dan mengonversi data JSON menjadi data frame, ya, tahapan selanjutnya adalah pra-proses dataset yang kita gunakan. Ya, saat ini yaitu dengan cara apa? Itu yang pertama adalah menghapus punktuasi atau remove punctuation, ada juga lematisasi ya. Nah, ini ada tokenisasi, ada padding text sama encoding. Nah, jadi tahapan pertama yaitu menggunakan remove punctuation atau menghapus punktuasi. Maksudnya apa? Ini adalah menghapus tanda baca, teman-teman ya. Menghapus tanda baca dalam suatu teks ya. Kayak misalkan apa? Kayak misalkan tanda seru, tanda tanya, titik, koma, ya titik, koma. Nah itu. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian juga ada namanya lematisasi, teman-teman. Nah, lematisasi itu apa? Lematisasi adalah suatu ya pengubahan ya kalimat menjadi kata dasar, teman-teman. Ya, suatu pengubahan kalimat ya menjadi kata dasar. Misalkan contoh ya, contoh ada teks kayak gini. Menggunakan gitu ya. Menggunakan. Nah, jadi, pada saat dilematisasi, teman-teman, nah itu akan diubah menjadi kata dasar, teman-teman. Ya, jadi kata dasar itu apa? Kata dasarnya adalah guna. Ya, di dalam natural language processing, ya, itu dia awalnya itu kata lebih ke majemuk, ya, kalimat yang majemuk atau kata yang lebih banyak, nah itu akan mengubah jadi kata dasar, teman-teman. Ya, menggunakan jadi guna. Nah, mengnya ini adalah prefix, ya, kannya ini adalah sufiks, teman-teman. Ya, ini saya tuliskan ya. Jadi ini adalah prefix dan sufiks ya. Prefix ya. Nah, kannya ini adalah sufiks teman-teman. Ya, yang diakhiri dengan kan, yang diawali kalau prefix itu awalan ya. Bagian awalan kata yaitu meng, ya kan itu adalah bagian akhir sufiks. Nah, jadi kalau diubah menjadi kata dasar itu guna. Nah, seperti itu. Kayak membaca, nah itu kan berarti kata dasarnya adalah baca, menulis kata dasarnya adalah tulis, ya. Mengapung kata dasarnya adalah apung, ya. Menghitam kata dasarnya adalah hitam, ya. Memerah kata dasarnya adalah merah. Nah, seperti itu. Itu adalah bagian processing untuk lematisasi ya, mengubah kalimat majemuk ya ataupun kata yang mengandung majemuk menjadi ya kata dasar seperti itu. Kemudian juga ada namanya tokenisasi teman-teman. Ya, ada juga namanya tokenisasi. Tokenisasi itu apa? Tokenisasi itu adalah memecah suatu kalimat menjadi tiap kata masing-masing ya, atau disebutnya token, teman-teman. Nah, jadi misalkan ada sebuah kata seperti ini ya. Aku pergi ke pasar. Nah, aku pergi ke pasar, nah itu pada saat dipecah itu hanya menjadi seperti ini. Ya, kayak aku, ya. Nah, itu dipisahkan dengan koma, teman-teman. Pergi, ya. Terus juga ke, nah ini kan dipecah, teman-teman. Pasar, ya. Nah, pecahan kata ini itu disebutnya token, teman-teman, ya. Tiap pecahan kata ini, ya, itu disebutnya adalah token, ya. Disebutnya adalah token. Ya, ingat-ingat ya. Jadi pecahan kata ini disebutnya adalah token. Nah, itu adalah aku pergi ke pasar. Jadi kalau di tokenisasi seperti ini, aku pergi ke pasar. Tiap katanya ini mengandung poinnya masing-masing, teman-teman. Ya, tiap mengandung poinnya masing-masing. Jadi aku pergi ke pasar. Nah, kayak aku ini dan segala macam itu adalah sebutannya token, teman-teman. Ya, karena dia mengubah kalimat yang menjadi satu pecahan kata-kata seperti itu. Nah, kayak gini contohnya, ya. Jadi dia dipecah nih, berarti kayak minus itu nilainya 1, programming itu 2, ya. Saya itu adalah 3, suka adalah 4, sangat adalah 5, menyenangkan adalah 6. Ya, itu berarti adalah tokenisasi, teman-teman. Yaitu memecah ya dari suatu kalimat menjadi kata-kata, teman-teman. Nah, kemudian juga ada namanya tahapan apply padding. Nah, padding itu gunanya untuk apa sih? Nah, kalau padding, ya di dalam natural language processing, nah, tahapan proses ini digunakan untuk suatu teks, teman-teman. Ya, jadi kalau kita lihat padding itu biasanya itu kayak lebih ke sini, teman-teman.
ya. Jadi kayak mengubah gitu, ya, mencari suatu persamaan default-nya secara sekuensinya masing-masing dari suatu teks, ya. Misalkan ada suatu code seperti ini, ya, from tensorflow.keras, ya, reprocessing sequence import path sequence, ya. Berarti sequence sama panjang sama dengan path sequence, yaitu sequence, ya. Jadi hasil setelah padding itu setiap sequence memiliki panjang yang sama. Nah, padding dapat melakukan ini dengan menambahkan nilai 0 secara default pada awal sequence yang lebih pendek. Nah, seperti ini. Jadi print sequence sama panjang, ya. Jadi diawali dengan 0, yaitu nanti akhirannya seperti apa tiap nilai kata ataupun kalimatnya masing-masing, ya, seperti itu. Nah, kalau misalkan jika kita ingin merubah, ya, sehingga 0 ditambahkan di atas sequence, kita juga dapat menggunakan parameter padding dengan nilai post, teman-teman. Selain itu, kita dapat juga mengatur beberapa maksimum panjang setiap sekuensinya dengan parameter max length ataupun panjang ukurannya, ya, dan nilai yang kita inginkan. Kalau misalkan kita mengisi nilai 5, maka panjang sebuah sekuensinya itu tidak melebihi 5, ya, seperti ini. Nah, ini kodenya. Seperti itu. Atau juga kalau ketika teksnya, ya, jika teksnya memiliki panjang lebih dari parameter max length, ya, misalnya 5, maka secara default nilai dari sequence akan diambil dari 5 nilai terakhir, ya, atau 5 kata terakhir saja dari setiap kalimat. Untuk mengubah pengaturan ini dan mengambil 5 kata terakhir dari tiap kalimat, ya, itu juga kita bisa menggunakan parameter truncating, teman-teman, dengan mengisi nilai post, ya, seperti ini hasilnya. Jadi nanti di bot kita, ya, dari data-data kita itu kita menggunakan padding dengan seperti apa, ya, seperti ini, ya. Jadi data train kita, ya, kita sequence, ya, seperti itu. Nah, untuk sebelum kita masuk padding sampai dalam, tapi ada juga tokenisasi nih. Nah, tokenisasi itu harus diingat, teman-teman, ya, digunakan untuk apa? Yaitu tadi memecah kalimat menjadi kata-kata, ya. Pecahan katanya itu disebut token, teman-teman. Nah, ini menggunakan word itu sebanyak 2000, ya, berarti ada 2000 kata-kata yang dipecahkan, ya, dari beberapa kalimat. Nah, ini akan kita lihat, kita fitting, ya, dari segi pattern-nya atau data inputannya, ya. Nah, ada padding, ada juga namanya encoding, teman-teman. Nah, encoding ini gunanya untuk apa sih? Nah, encoding ini gunanya untuk, ya, mengubah, ya, suatu kata ataupun suatu teks itu menjadi suatu angka, teman-teman, ya. Jadi seperti ini. Jadi di dalam encoding itu dia akan mengubah teks ataupun huruf, ya, itu akan menjadi suatu angka seperti ini. Nah, kalau kalian tahu kode ASCII, teman-teman, yaitu American Standard Code, ya, Information. Nah, itu kita bisa lihat dari namanya, contoh adalah kata palu. Nah, kata palu ini kalau di kode ASCII itu adalah 112, 97, 108, dan 117, ya. Namun, teman-teman, ini teknik ini memiliki masalah tersendiri karena dua buah kata berbeda itu dapat terdiri huruf yang sama, tapi cara penyampaian ataupun kebijakannya berbeda. Ya, misalkan palu dan lupa. Walaupun dua kata ini memiliki huruf yang sama, ya, namun artinya sangat berbeda. Ya, nah, hal ini dilakukan, ya, lebih baik dilakukan dibandingkan mengkonversi setiap huruf dalam kata. Ya, yaitu adalah dengan mengonversi setiap kata ke dalam sebuah kalimat ke dalam bilangan tertentu. Dengan begini, setiap kata memiliki nilai arti berbeda, ya, yang akan diperlakukan oleh model, ya, secara berbeda juga, teman-teman. Nah, itu kayak seperti kata lupa dan palu, ya, seperti itu. Nah, proses mengonversinya itu disebutnya encoding, teman-teman, ya, encoding itu di mana mengubah teks menjadi kode, ya, seperti itu. Nah, ini kalau kita sudah melakukan preprocessing untuk pada datanya, yaitu menghilangkan punktuasi, ya, tokenisasi, maupun play padding, ya, dan juga encoding, teman-teman, ya. Kita lihat dari flowchart-nya di sini. Nah, kita running, ya. Nah, kalau kita sudah running, ya, kalau kita sudah running terkait tokenisasinya, hasil encoding datanya maupun lematisasinya, nah, ini adalah hasilnya, teman-teman. Berarti lematisasinya itu ditemukan 78 kata unik, ya, yang telah dilematisasi, yaitu ada koma, afternoon, apabila, bagaimana, baik, ya, banyak, dan lain-lain. Nah, ini bisa kalian lihat di panjang banget, teman-teman, ya. Kemudian terdapat 40 kelas, yaitu dari goodbye, greeting, dan lain-lain. Ini berdasarkan dari tag, ya. Terus juga 438 dokumen, ya, ataupun kata-katanya, ya, ini yang sudah di-encoding, teman-teman. Nah, ini hasilnya nih, ya, yang telah di-encoding maupun
padding ya, yang telah di padding maupun di encoding. Nah, ini seperti ini. Nah, ini ada penjelasannya di bawah. Tokenizer pada TensorFlow itu memberikan token yang unik untuk setiap kata yang berbeda. Dan juga padding dilakukan untuk mendapatkan ya semua data dengan panjang yang sama sehingga dapat mengirimkannya ke dalam lapisan atau layer RNN nanti untuk modelingnya, teman-teman. Dan juga variable target itu juga dikodekan menjadi nilai desimal atau nilai bilangan positif ya ataupun bilangan biner seperti itu. Itu tergantung kasusnya, teman-teman. Nah, kemudian kalau kita sudah mengetahui ya, sudah memproses data-datanya dari teks itu dari remove punctuation, lemmatization, tokenization, padding, dan juga encoding, maka selanjutnya adalah kita menginput length-nya, output length-nya, dan juga vocabulary-nya. Nah, input length itu adalah mencari suatu extrain ya teman-teman, ya data extrain. Nah, kemarin kan sebelum-sebelumnya nih yang telah diajarkan oleh para coaches ya ataupun coach kalian terkait tentang pembagian data teman-teman, ya, yang dimana ada data X sama data Y, ya. Data X sama Y ini awalnya kan bersatu kan, kemudian ada caranya yang namanya pemisahan, yaitu data X, ya, data X sama data Y, ya. Nah, ini berarti kita melakukan namanya apa? Splitting data atau pemisahan data. Nah, pemisahan data ini kan juga bisa menggunakan rasio ya. 80/20 atau 30% ya, atau 70/30 seperti itu. Nah, kita running juga di sini ya. Nah, kalau sudah, kita juga bisa mendefinisi vocabulary, teman-teman. Nah, vocabulary adalah mencari kosakata, ya, mencari satu kosakata, dan juga mengukur panjangnya di tiap tokenisasi secara indeks untuk kosakatanya, ya. Dan juga kita mencari tahu pengeluaran panjang ya, teman-teman, ya, pengeluaran panjangnya atau output length-nya, yang dimana kita menggunakan label encoder tadi, ya, dari suatu kelas, yaitu jumlahnya ada berapa nih, ya. Kemudian kita buat perintah yaitu print output length ya, yaitu output length. Nah, kita running di sini. Nah, kita bisa lihat hasilnya. Oh, berarti kata-kata yang unik itu dikeluarkan 77. Kemudian untuk output length-nya ada 40 kelas ya, 40 kelas dari label encoder. Nah, input length dan output length itu terlihat sangat jelas hasilnya, teman-teman. Mereka adalah bentuk suatu input dan bentuk output dari jaringan syaraf ya pada algoritma neural network. Nah, untuk vocabulary size itu adalah lapisan penyempatan untuk membuat representasi vektor unik di setiap katanya, ya. Jadi membuat representasi vektor unik, teman-teman, atau mencari satu kosakatanya, ya, tetapi dengan cara representasi vektor unik untuk setiap kata. Nah, kalau sudah kita mengetahui hasil output maupun input length-nya, ya, atau panjang maupun hasil dari penyematannya, ya. Nah, maka kita save model kita, yaitu untuk word dan classes, ya, dengan cara apa? Kita menggunakan tadi library apa? Pickle, ya. Library pickle, teman-teman. Yaitu dengan cara save, yaitu pickle.dump, itu variable words, ya. Terus kita simpannya di mana nih? Ya, misalkan code spendi, nah ini adalah menyimpannya di sini di bagian drive ya, di drive ya, my drive, proyek, natural language processing, chatbot ya, model, word pickle ya, di sini. Tapi kita cari dulu nih yang cocok ya, di proyek ya, natural language processing ya, chatbot, nah model. Nah, berarti kita simpan modelnya di folder model ini, teman-teman ya, di folder model ini ya. Kemudian ada namanya kata yaitu words.pickle. Jadi kita buat kata-katanya dulu, yaitu apa nama simpan filenya, itu namanya words.pkl. Nah, .pkl ini maksudnya .pickle ya teman-teman ya, .pickle ya, .pickle. Kemudian koma wb, maksudnya write ya, write byte teman-teman, ya menyimpan ya. Kemudian juga ada classes. Nah, ini juga kita menyimpan file classes juga di sini. Dan ini kita diberi nama filenya adalah untuk penyimpanan modelnya, yaitu adalah classes.pkl atau .pickle, yaitu wb. Nah, kita running di sini ya. Nah, kalau sudah ya, kalau kita sudah save model word dan classesnya, maka kita bisa juga nge-save model untuk tokenisasi dan juga label encodernya, teman-teman ya. Kita bisa simpan model tokenisasi dan juga label encoder, yaitu dengan cara apa? Menyimpan file tokenisasi dan label encoder
menggunakan pickle, yaitu pickle.dump tokenizer ya sama label encoder. Nah, ini sama teman-teman. Nyimpannya itu kita mau taruh di file di folder mana kalau di dalam Google Drive kita. Ya kayak tadi misalkan content drive my drive ya /project/natural language processing ya yang ada di Google Drive-nya Codspendy. Kemudian juga ada model sama tokenizer.pickle. Nah, ini kita pakai .wb ya seperti itu. Nah, yang di bawah juga sama untuk file label encoder teman-teman, yaitu file kelasnya ya. Nah, ini juga sama, kalian simpan juga. Nah, kalau sudah kita running, nah nanti hasilnya muncul di sini. Nah, ini sudah muncul ya teman-teman ya. Jadi untuk modelnya sudah, ya classesnya sudah, tokenizer sudah, LE pun sudah. Nah, kalau kita sudah save model tokenizer, label encoder maupun dari Word dan Process ya. Selanjutnya adalah tahapan modeling, teman-teman. Nah, tahapan modeling ini sangat menentukan banget ketika kita ingin membuat satu model ya atau proyek AI. Nah, ini kita harus membuat namanya modeling, teman-teman. Nah, ini pernah dibahas juga nih tentang siklus AI project di bagian modeling dan evaluation. Nah, modeling itu teman-teman ya di mana kayak kita itu harus merumuskan ya satu permasalahan kita ya, merumuskan tentang rumus matematikanya, kalau sudah dapat nanti disimpulkan. Nanti kalau sudah dapat kesimpulannya kita tafsirkan, kita uji coba di real time ya. Nah, seperti itu. Nah, sama ketika kita ingin membuat satu project chatbot, nah itu kita harus membuat modelingnya apa dulu nih yang cocok untuk modeling dalam sistem chatbotnya. Nah, Codspendy memilih algoritma neural network ya. Nah, ini pernah dibahas juga ya di minggu lalu terkait tentang neural network, teman-teman ya. Ataupun para coaches ya yang hari ini juga itu membahas tentang neural network ya. Nah, neural network itu apa? Neural network itu adalah suatu algoritma jaringan syaraf tiruan yang terdiri atas lapisan, teman-teman ya. Jadi kan neural network itu kan ada 3 lapisan ya. Ada apa saja? Ayo. Ada masih ingat nggak? Ada input layer, ya, ada hidden layer, ada output layer. Nah, itu adalah bagian dari neural network, teman-teman, atau jaringan syaraf tiruan. Nah, mereka itu tersambung, ya, tersambung atas beberapa bagian yang disebut namanya neuron. Jadi, lapisannya ini, teman-teman, yang sambungan ini adalah neuron, teman-teman, ya, atau syarafnya. Ya, karena disebutnya adalah jaringan syaraf tiruan, teman-teman, ya. Jaringan syaraf tiruan. Makanya di sini disebutnya neuron, ya. Ataupun yang arahnya dia maju itu disebutnya perseptron, ya. Jadi banyaknya neuron ini disebutnya perseptron, teman-teman. Ingat-ingat, ya ini saya tuliskan loh ya. Ingat, neural network ada 3 bagian. Itu ada input layer atau lapisan masukan, ya. Hidden layer, lapisan tersembunyi, ya. Dan output layer, lapisan keluaran, teman-teman. Ya, output layer. Ini adalah lapisan keluaran. Nah, ini adalah bagian-bagian dari algoritma neural network, ya, seperti itu. Ingat-ingat ya teman-teman ya, ini jangan dilupakan ya terkait tentang algoritma neural network atau jaringan syaraf tiruan. Oke, kita hapus. Nah, jaringan syaraf, ya ini ada penjelasannya. Jaringan syaraf yang terdiri dari lapisan embedding yang merupakan salah satu hal yang paling kuat dalam bidang pemrosesan bahasa alami atau NLP, teman-teman. Nah, output atau keluarannya itu dari lapisan embedding adalah input lapisan yang berulang atau recurrent ya. Jadi rekursif sifatnya karena berulang ya. Dengan apa? Dengan cara menggunakan layer dari get LSTM atau long short term memory. Kemudian outputnya atau keluarannya itu diratakan dan lapisan dense digunakan dengan fungsi softmax, teman-teman ya. Fungsi activation function atau aktivasi fungsi atau fungsi aktivasi yaitu bernama softmax ya metodenya. Nah, softmax ini adalah suatu fungsi aktivasi yang digunakan untuk kategori multi-kelas, teman-teman ya, klasifikasi multi-kelas. Jadi untuk softmax ya, softmax ini adalah metode aktivasi fungsi untuk ya klasifikasi multi-kelas ya, atau lebih dari 2 kelas. Ya, itu adalah softmax, teman-teman. Ya, itu adalah softmax. Nah, kalau misalkan untuk 2 kelas
pakai metode apa? Apakah softmax juga? Tidak, teman-teman. Kalau dia klasifikasinya 2 kelas, nah itu disebutnya adalah klasifikasi biner. Nah, klasifikasi biner itu berbeda banget dengan softmax, teman-teman. Itu menggunakan metode apa? Sigmoid. Namanya sigmoid, teman-teman. Nah, sigmoid ini adalah metode aktivasi fungsi, ya, si fungsi, ya, untuk klasifikasi biner atau 2 kelas. Nah, kalau jadi misalkan ada sebuah kasus datanya hanya 2 kelas, nah pakailah sigmoid, teman-teman. Ya, pakailah sigmoid. Nah, tetapi kalau klasifikasinya lebih dari 2 kelas, itu menggunakan softmax, ya, seperti itu. Oke. Nah, kemudian bagian utama, nah adalah lapisan embedding, ya, yang memberikan vektor yang sesuai dari untuk setiap kata di dalam datasetnya. Nah, ini adalah cara membuat modeling, teman-teman, yaitu kita buat layernya dulu untuk algoritma neural network, ya, tapi pakai layer LSTM, ya. Kita gabungkan dengan algoritma long short term memory, ya, dan juga RNN atau recurrent neural network. Yaitu dengan cara apa? Kita buat variabel dulu i sama dengan, nah ini adalah input, ya. Kita masukkan shape, ya, bentukan shape dari inputnya, kemudian input shape. Ya, kalau sudah input shape, nah maka kita buat juga layer kedua yaitu untuk embedding layer. Nah, layer embedding itu kita gunakan untuk pada teksnya masing-masing, teman-teman, ya. Untuk teksnya masing-masing yang digunakan untuk memproses ya teksnya itu nanti ya di dalam chatbot. Nah, ini kita masukkan vocabulary ditambah 1 ya, kemudian 10 i ya. I-nya itu karena dari layer sini ya. Kemudian juga kita buat layer X juga, tapi untuk LSTM, ya, untuk algoritma LSTM atau layer long short term memory. Nah, algoritma LSTM itu algoritma apa sih? Nah, algoritma LSTM adalah algoritma deep learning berbasis supervised yang digunakan untuk membantu metode algoritma RNN, teman-teman. Ya, LSTM, nah itu adalah algoritma ya deep learning yang digunakan untuk membantu algoritma RNN, teman-teman, atau recurrent neural network. Ya. Nah, ini teman-teman. Jadi LSTM itu adalah algoritma deep learning ya yang digunakan untuk membantu algoritma RNN atau neural network atau recurrent neural network. Ya, itu adalah long short term memory atau LSTM. Nah, teman-teman ini harus perlu diingat ya ketika kita menggunakan LSTM, nah itu harus diketahui dulu cara algoritmanya seperti apa ya. Jadi cara algoritmanya ya kalau di dalam LSTM teman-teman itu seperti ini. Jadi itu kalau LSTM itu gini teman-teman.